Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini aku mau ajak kalian lagi seperti biasa rutinitas aku di pagi hari, yaitu menyiapkan masakan. Ya mungkin sama halnya dengan kalian juga ya, pagi-pagi udah riweuh, apalagi ibu rumah tangga, itu tuh yang selalu dipikirkan, hari ini masak apa dan menu apa, ya nggak sih? Ya pokoknya itu kayak udah lumrah banget buat kita ya. Kadang tuh masak aja buat besok kita udah pikirinnya tuh dari sekarang gitu kan. Misalkan sekarang nih, buat besok aku udah mikirin besok masak apa lagi ya. Ya padahal sih ujung-ujungnya mungkin yang kalau kalian lihat tuh aku nggak jauh-jauh dari ayam, karena memang anak aku sukanya sih pada ayam gitu ya. Jadi ya udah cari aman aja gitu. Cuma tinggal akunya aja harus punya banyak-banyak ide tuh ayamnya diapain lagi biar nggak bosen digoreng. Terus sebenarnya sih anak-anak nggak akan bosen kalau digoreng juga ya. Jadi ya kadang mereka tuh mintanya cuma digoreng aja. Cuma akunya ya kasihan, maksudnya ayam goreng terus gitu kan. Kadang aku bikin kayak ayam tepung, ayam bawang putih, kayak gitu. Pokoknya ya ayam cili padi, kayak gitulah pokoknya ya. Ayam kuning, opor, semur. Dan ini aku baru lagi, ini aku mau bikin ayam bumbu hitam atau ayam bumbu Madura ya. Nah ini kemarin aku juga diajarin karena kemarin itu aku lagi main sama Mbak Isa, itu main dan dia masak ayam bumbu hitam. Jadi kata dia ya udah nih nanti masak ini aja biar nggak bosan. Dan ternyata enak, sama aja kayak bebek gitu ya. Tapi kan kalau bebek itu kadang belum tentu aku tuh bisa gitu kan. Kalau bebek bener-bener harus yang masaknya tuh jangan sampai amis gitu ya. Kadang kalau misalkan bebek salah sedikit aja itu kayak bau namanya kayak gitu ya, lebih amis. Terus kadang alot kecil gitu jadinya. Nah kalau misalkan ayam nih jadinya kan banyak dan padat ya, untuk si dagingnya nggak berubah kayak gitu. Tapi jujur kalau aku lebih sukaan bebek sih ketimbang ayam. Nah ini seperti biasa aku masak air untuk minum di pagi hari. Ini jadi pas bangun tidur, ini minumnya air hangat ya, atau air panas. Aku sengaja nggak ditambahin lagi air yang biasanya, karena kenapa? Karena aku kan masaknya ini kan pagi-pagi banget gitu kan. Jadi nanti pas suami aku bangun tidur itu udah mulai anget kayak gitu. Jadi ya walaupun kadang masih panas juga sih, tapi itu enak banget ke dalam perut kayak gitu. Nah kalau kayak aku nih, aku biasanya masak terus mateng, nah aku tambahin ke air agak yang adem gitu ya, jadi dia anget. Nah ini untuk ayamnya, ini seperti biasa diungkep dulu aja. Untuk ayam bumbu hitamnya sama aja sih kayak ngungkep gitu. Nah di sini aku pakai bumbu racik, karena ini bumbu raciknya yang satu udah habis. Ini sisa dikit, jadi ini aku mau buka lagi. Jadi aku selalu stok gitu ya kalau untuk bumbu racik itu sekarang ini. Sebenarnya enakan pakai bumbu bikin sendiri sih. Cuma kadang ya gitu ya, moodnya kita kan nggak bisa ditebak lah. Kayak BMKG kalau kata Mbak Isa. Jadi ya udahlah ya, aku kadang suka nyetok aja. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood ya udah pakai kayak gini aja. Nah tinggal di sini aku tambahin lada bubuk sedikit, terus ya aku tambahin lagi biasanya garam, penyedap sama kaldu ayam. Biasanya tuh aku kalau masak itu tuh kayak yang benar-benar asin gurih. Gurihnya tuh harus pas banget kayak gitu. Nah untuk airnya tingkatnya tinggal disesuaikan aja. Ini aku tambahin daun salam. Dan maaf banget di sini suara aku masih agak sedikit serak ya, tapi ini udah agak mendingan daripada yang kemarin-kemarin beneran nggak ada suaranya. Kalau untuk berobat aku udah, dan aku udah minum apa aja, termasuk ini setiap pagi aku minum air hangat. Kadang aku minum air hangat itu bukan pagi aja sih, kadang kalau setiap minum aku pasti hangat. Tapi nggak tahu, kayaknya ini dari pileknya juga, dari flu-nya ya. Flu-nya juga aku kayak masih terus aja, masih bindeng gitu.
Tapi so far sih nggak bikin pusing, terus nggak demam, cuma ya kayak gini-gini aja. Mungkin karena selain aku dubbing juga kadang ada kegiatan lagi yang harus mengeluarkan suara, tapi aku masih banyak belajar, jadi mungkin itu kayaknya harusnya aku istirahat, jadi aku terus menguras suara aku, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya selagi aku masih enak badannya gitu kan, nggak pusing, nggak demam, itu nggak apa-apa sih. Tapi maaf banget ya suaranya jadi agak sedikit kayak gini. Mungkin nggak mengganggu juga ya, nggak apa-apa, yang penting masih jelas dengan dubbing aku. Nah ini selain ayam, ini aku ada kacang panjang. Ini mau aku masak seperti biasa. Ini aku masaknya sedikit aja untuk kacang panjangnya, karena ini untuk suami aku aja sih, dibawa ke bengkel nanti. Kalau untuk aku nanti paling aku makannya ayam aja, karena untuk tumis-tumisan gini kadang aku kalau emang lagi pengen, kalau lagi enggak. Terutama kacang, ini kacang sebenarnya sih aku suka, tapi ya udah ini buat suami aku aja, karena memang kacangnya ada segini aja gitu ya, jadi buat dia aja lah. Untuk bumbunya itu udah aku siapin semua. Untuk kayak bumbu kacang panjang itu ada bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Tapi untuk ayamnya itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai, jahe kayak gitu. Aduh tuh ayamnya jatuh deh, nggak apa-apa deh, belum 5 menit. Jahe kayak gitu sama kunyit, terus nanti tinggal dioseng-oseng, terus nanti ditambahin sama kayak ada bumbu jadinya. Itu kemarin aku dikasih sama Mbak Isa, alhamdulillah bumbunya ya, karena dia masih ada stok satu, katanya disuruh dibawa aja. Lebih tepatnya aku yang minta. Enggak sih. Tapi emang Mbak Isa tuh katanya kalau mau masak ini bawa aja satu, karena masih ada stokan satu dia, jadi aku bawa. Nah ini selagi aku goreng ayam, seperti biasa aku lagi rajang-rajang untuk perbumbuannya. Ini untuk kacang panjang. Ini untuk kacang panjang ini suami aku tuh nggak pernah bosen ya. Jadi dia tuh kalau misalkan lagi nggak ada lauk gitu, udah kalau ada kacang panjang udah itu aja yang dibawa, katanya nggak usah pakai lauk-laukan. Untuk tumis kacang panjang aja dia udah cukup. Nah ini untuk ayamnya, ini digoreng-goreng kayak gini, dibolak-balik, dan ini udah matang menurut aku ya. Jadi tinggal diangkat deh, tinggal nanti kita tumis sama bumbu yang mau aku buat. Seperti biasa kalau mama tuh masak harus sat-set, jadi harus adanya 2 tungku. Ya ini 2 tungkunya kita manfaatin. Jadi yang satunya masih goreng ayam, yang satunya ini buat tumisan kacang panjangnya. Nah di sini bumbunya kayak yang udah gitu ya, sedikit aja kayak gini, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalkan masih ada yang tanya emang itu cukup, kok irit banget sih kayak mainan atau kayak gimana masaknya? Alhamdulillah cukup mbak. Alhamdulillah cukup. Lah kalaupun seandainya emang nggak cukup, ya masih banyak jalan menuju Roma, ya enggak? Ya kan ada telur, ada mie. Ya kadang aku juga suka stok kayak nugget kayak gitu di rumah ya. Jadi kalau untuk kayak makan kayak buat malam itu ya udah gitu seadanya aja. Kalau misalkan ini langsung habis, kayak suami aku kan di rumah nih sarapan sedikit, nanti dia paling makan lagi buat di bengkel itu. Ya siang hari makan ya, kalau misalkan lagi dia mau makan lagi sore ya makan, ada sisanya dia makan, kalau nggak ada ya dia berarti makannya nanti nunggu di rumah kayak gitu sih. Paling di sana dia katanya paling kalau misalkan lagi habis makanannya dia kayak nyemil-nyemil, kayak ada yang lewat entah itu gorengan, entah itu kadang teman-temannya suka bawa-bawain roti ataupun ya cemilan-cemilan lainnya lah. Nah, kalau untuk anak-anak kayak Mas Fatayah kan di sini kan makan dia subuh-subuh gitu ya, dia udah makan kan sarapan. Nah dia di jam 6 lewat itu biasanya udah berangkat sama aku anterin, dan dia makan lagi di jam 4 sore atau di jam 5 sore. Jadi aku masak ini tuh ya buat dia nanti dimakan sorenya, karena dia kan paginya dia udah bawa bekal gitu kan, bekalnya entah itu nasi goreng, entah itu nugget, entah itu ayam yang misalkan kayak sekarang aku masak, misalkan malamnya masih ada, itu tuh nanti aku angkatin lagi buat
nanti dibawa lagi sama Mas Fatah. Jadi seperti itu aja maksudnya. Alhamdulillah. Kalau Neji ya makannya ya kayak gini, siang makan, nanti lagi malamnya makan lagi. Dan Neji makannya juga yang nggak sampai banyak ayamnya ya, dia tuh yang penting ada bumbunya aja. Ya alhamdulillah gitu, cukup ya, alhamdulillah berkah gitu semuanya. Yang penting tuh anak-anak aku gimana ya, kalau makan tuh nasinya banyak gitu, lauknya kalau nggak begitu banyak juga ya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah. Neji juga suka nugget, suka telur, jadi gampang sih untuk kalian. Kalau untuk yang aku, apalagi aku ya, aku tuh kadang kalau lagi pengen makan ya sederhana gitu, biarpun aku makan udah masak nih kayak gini, itu kadang tuh kayak pengen makan kerupuk aja juga aku jadi kayak gitu. Lauk yang semalam-malam juga itu ya aku jadi kayak gitu. Kalau misalnya masih ada kayak gitu ya aku makan kayak gitu. Dan kalau misalkan aku lagi pengen makan yang masakan aku ya aku makan. Tapi kadang juga kayak ada rezeki lagi gitu, entah ntar teman-teman ngajakin makan-makan ya kadang kita makan. Contoh halnya nanti kayak sekarang ini nih, insya Allah nanti siang itu teman-teman emak-emak waktu lagi Mas Fatah kecil atau SD gitu kan, ini mau kumpul siang ini, jadi niatnya mau makan-makan. Jadi kayaknya aku nanti nggak makan yang masakan aku ini, jadi masakan aku ini biar anak-anak aku sama suami aku, karena aku nggak mau makan dulu, nanti siang aku mau makan sama teman-teman aku. Nah biasanya tuh kita pada patungan, jadi sehari sebelumnya itu kita patungan lah ya, 10.000 atau entah berapa gitu kan, itu buat kita makan-makan buat esok harinya. Hari ini menunya nanti kita makan-makan, insya Allah kayaknya sih ada jengkol, ada ikan asin, ada sambal, ada ayam bakar dan sama lalapan. Jadi ya udah gini, untuk hari ini masakannya ini khusus untuk suami aku sama anak-anak aku. Kalau aku nanti makannya di tempat pas kumpul-kumpul. Jadi kalau untuk aku tuh sebenarnya gampang aja sih. Jadi alhamdulillah ada aja gitu. Entah kalau lagi pas ketemu teman-teman silaturahmi kayak gini, patungan cuma 10.000 tapi kan kenyang gitu kan. Itu juga sebelumnya gitu, bukan untuk masuk budget di harian buat hari ini. Jadi kayak gitu. Nah ini untuk bumbu ayam, bumbu hitamnya. Jadi semua bumbunya ditumis, udah di blender gitu. Setelah di blender ditumis, dan ini aku kasih daun salam, serai sama daun jeruk. Terus pokoknya ditumis sampai benar-benar bumbunya tuh mateng. Tadi tuh ditumisnya si bumbunya sengaja nggak diminyakin dulu biar bumbunya tuh benar-benar matang ya. Baru setelah udah agak matang aku tumis lagi pakai minyak, dan ini ditumis lagi benar-benar si bumbunya sampai kayak matang kayak gitu dan wangi banget. Baru nanti kita masukin bumbu jadinya. Nah untuk bumbu jadinya ini kemarin nih pakainya bumbu rawon ya. Jadi aku juga baru tahu kata Mbak Isa untuk bumbu hitamnya ini pakainya pakai rawon. Ini untuk bumbu yang aku halusinnya termasuk kayak bumbu soto gitu. Jadi tinggal dicampur. Kalau kalian mau pakai bumbu soto instan juga itu juga boleh. Tapi di sini enggak, aku pakai bumbu yang aku racik sendiri sama bumbu yang udah jadinya ini bumbu rawon. Nah ini ditumis sampai benar-benar resap semua bumbunya, tercampur dengan rata dan benar-benar wangi. Baru nanti kita siram sama air asam jawa. Apa nanti tinggal dikasih seasoningnya kayak garam lagi, penyedap, kaldu ayam. Kalau kalian suka agak manis boleh ditambahin gula, tapi di sini aku enggak. Terus kalau kalian mau tambah hitam lagi, kalian boleh ditambahin kecap atau tambah keluak lagi gitu ya, tapi di sini aku enggak. Jadi udah cukup kayak gini aja, ini nanti juga bakalan hitam sendiri. Nah ini untuk air asam jawanya aku pakai sedikit aja, pokoknya disesuaikan aja ya. Nah ini tinggal kita masukin, diaduk-aduk sampai benar-benar semuanya merata. Kalau kiranya udah bumbunya udah pas, udah seselera kalian, itu udah cukup. Baru nanti tinggal kita masukin untuk si ayamnya. Jujur kalau lagi suaranya serak gini, kalau lagi pas dubbing apalagi bercampur dengan flu, kayaknya lagi pas mau ngomong kepandek banget di hidung, terus kayak ngos-ngosan ya nggak sih? Tapi nggak ngaruh sih sebenarnya untuk kesehatan aku tuh. Akunya biasa nggak pusing gitu ya, dan nggak demam gitu, cuma kayak gini aja. Tapi ya harus perjuangan untuk dubbingnya. Nah ini ayamnya udah aku masukin, tinggal diaduk sampai rata, dan
Pokoknya nggak lama untuk masukin ayamnya, ini tinggal kita sajikan. Dan alhamdulillah ini menu atau 2 menu ini udah jadi siap untuk dihidangkan buat keluarga aku. Mudah-mudahan menjadi berkah, ladang pahala aku juga, amin. Suatu kebanggaan buat aku hari ini selesai untuk menu hari ini, tinggal mikirin buat menu besok harinya. Pokoknya kayak gitu-gitu aja ya. Ini mau makan. Mama makan dulu ya. Kita enggak usah gitu. Diam. Jambu kan mikir apa? Mau juga ke jambu. Enggak sama ya. Aku minta buat anak berdua. Dan ini kita udah sampai, ini udah zuhur ya. Ini dia masakan yang kita makan buat kumpul-kumpul sama temen. Ini ada nasi liwet, ini ada ikan asin, ada jengkol, dan ada ayam bakar sama lalaban. Masya Allah ini enak banget, terutama jengkolnya pedes. Ini yang masak si Tete ya. Sebenarnya kayak si Tete tuh pengennya mah ditemenin sama aku kalau lagi masak-masak kayak gini. Cuma sayangnya aku juga lagi repot, jadi yang masak dia. Dan yang lainnya ini cuma tinggal, ya sama kayak aku juga ya, tinggal makan kayak gitu. Ini alhamdulillah yang bakarnya juga enak, tapi di sini aku nggak tergiur. Paling tergiurnya ini jengkol sama sambal terasinya, ini mantep banget. Untuk ayam bakar ini yang nggak suka jengkol, jadi ada salah satu teman aku tuh nggak suka jengkol, jadi ya udah gitu. Tapi selebihnya sih ya cicip-cicip juga, cuma kalau aku fokus di jengkol. Singkat cerita, ini pas aku malam hari mau nganterin Neji selepas maghrib, ini Neji mau ngaji tapi ban aku ternyata pecah, jadi mau nggak mau ini ke bengkel. Ini jauh dari bengkel suami aku, jadi ya seadanya aja. Di sini aku ganti ban second sementara. Dan ini pulangnya mampir beli cemilan jambu buat Mas Fata. Dan ya udah sampai sini dulu aja ya videonya. Assalamualaikum.